Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on the Spot. Bersama saya, Arif Fadil. Pemirsa, bicara kisruh donasi 1,5 miliar rupiah. Wow, angka yang fantastis bukan? Ini yang diterima ya oleh korban penyiraman air keras Agus Salim masih menjadi riak perbincangan di tengah masyarakat. Dan juga tak lain dari media sosial. Nah, ini coba akan kita lakukan semacam konfirmasi kepada salah satu pihak, dalam hal ini pemerintah, Kementerian Sosial, yang memang sudah melakukan pertemuan, memanggil juga beberapa pihak untuk apa ujung dari kisruh donasi angka yang fantastis ini. Nah, bersama kami pada malam hari ini sudah hadir Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Tapi tidak hanya itu pemirsa, kami juga menjanjikan akan membahas banyak hal dengan beliau ini. Mulai dari wacana subsidi BBM untuk digantikan ke bantuan langsung tunai. Dan juga sejumlah kasus-kasus kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual di pondok pesantren. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ipul. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arif. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Gus. Terima kasih nih sudah. Aku juga terima kasih Gus. Ya. Jadi gini Gus, kemarin kita juga sudah mengetahui Gus ada pertemuan ya Gus ya, penerima donasi 1,5 miliar ini. Apa hasilnya Gus? Boleh sedikit mungkin highlight ya? Ya, saya bersyukur lah ya akhirnya bisa bertemu dengan pihak-pihak yang sebelumnya sama-sama punya niat baik. Tapi karena satu dan lain hal kemudian ada kesalahpahaman, kisruh, dan jadi isu yang menjadi perhatian banyak pihak. Ya, sekali lagi awalnya itu adalah niat baik, ingin membantu Agus Salim. Tapi karena mungkin juga ketidaktahuan bahwa proses-proses seperti ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Aturan regulasi. Ya, regulasinya harus diikuti sehingga menimbulkan suatu pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami sampaikan kepada teman-teman ini, semua ini terus terang harus kembali ke niat baik. Karena kita terbiasa untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain. Tetapi ingat bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya. Ya, aturan. Jelas. Ada aturan-aturannya ya. Di mana setiap pengumpulan itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota, cukup bupati wali kota. Tingkat 2. Kalau antar kabupaten kota itu izin gubernur. Tapi kalau antar provinsi maka harus ada izin dari Kementerian Sosial. Betul. Itu prosedurnya seperti itu. Dan cara izinnya mudah, bisa lewat aplikasi. Dan kemudian yang juga penting dalam izin itu dijelaskan maksud, tujuannya, dan dalam izin itu ada batas waktu selama 3 bulan, kemudian nanti diperbaiki kembali. Nah, yang paling penting yang mengajukan izin adalah berbadan hukum. Jelas. Jelas, tidak perorangan, berbadan hukum. Kemudian nanti kalau hasilnya di atas 500 juta harus menggunakan akuntan publik untuk mengaudit. Nah, hasil auditnya diserahkan ke Kementerian Sosial, juga diserahkan ke para donatur mungkin atau kepada masyarakat secara luas. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Kalau 500 ke bawah, audit intern. Dan karena setiap badan hukum itu ada pengurus, kadang ada semacam pengawasnya, maka harus menjadi keputusan yayasan, bukan keputusan hanya ketua. Jadi ada proses-proses seperti itu, yang mana kemudian harus kemudian ini disadari oleh teman-teman sekalian yang ingin mengumpulkan donasi. Yang tergerak ini ya. Mengingat Indonesia ini kan subur dengan yang namanya kebiasaan dermawan. Sebagai salah satu negara yang paling dermawan. Iya. Kita kalau nggak salah nomor 7 ya di dunia ya, bagus. Dengan tingkat kedermawanannya begitu ya ibaratnya. Luar biasa itu. Luar biasa. Ini harus menjadi salah satu keunggulan juga seharusnya. Nah, artinya Gus, ending dari kasus ini adalah apa? Upaya Kementerian Sosial ini mempertemukankah kedua pihak itu nanti? Iya, saya udah ketemu Mas Farhad Abbas ya dengan kuasa dari Mas Denny Sumargo. Saya minta mari kita bicara. Itikatnya bagaimana mereka? Ya, alhamdulillah kembali ke niat baik. Mereka sudah saling memaafkan. Fokusnya sekarang kepada Mas Agus Salim. Bagaimana mereka dapat pengobatan yang semestinya, tidak larut dalam isu-isu yang mestinya ini malah membuat dia jauh dari sembuh.
Nah, maka kita fokus ke Mas Agus Salim. Soal donasi, karena donasinya itu diperuntukkan Mas Agus Salim, ya harus kan pengobatan, untuk pengobatan. Jangan untuk yang lain-lain dulu, untuk pengobatan dulu. Nah, penanganan medisnya ini yang penting gitu. Kita tadi sepakat seperti itu, dan nanti kalau ada yang kurang-kurang kita perbaiki sambil jalan. Sambil jalan ya. Terutama soal administrasi dari pengumpulan donasi itu. Ini juga menjadi pelajaran lah bagi kita semua, bagi masyarakat, bahwa pengumpulan donasi ada ketentuannya dan mohon bisa diikuti. Untuk mengurus izin jelas itu bukan hal yang sulit. Itu yang online ya, Gus. Online bisa, tetapi tetap harus mendapatkan rekomendasi dari bupati atau dari gubernur. Itu yang penting. Tempat dari mana mereka mengumpulkan dana itu. Tanpa itu ya tentu ya tidak akan bisa diproses lah ya, seperti itu. Begitu. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi aja. Ya, Gus. Akhir-akhir ini juga banyak ya pemberitaan, Gus. Ini miris sebetulnya, Gus. Karena kan orang tua ini mempercayakan pendidikan kepada putra-putrinya. Bahkan ke tempat pendidikan yang lebih spesifik ya, untuk keilmuannya. Bicara soal keagamaan, pondok pesantren. Tapi ternyata cukup banyak juga, Gus, ya, yang terjadi meskipun itu dilakukan oleh oknum gitu ya. Pelecehan seksual nih, Gus. Kementerian Sosial melihat kasus-kasus yang merebak seperti ini, perhatiannya seperti apa? Kebijakannya seperti apa? Ya, kita harus sama-sama prihatin ya. Pertama, itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di panti-panti. Kemarin juga ada cerita itu ya. Jadi kita ini memang tidak bisa menjadikan kasus menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan, gitu mengeneralisir itu kita juga ini tidak bisa. Tetapi kasus-kasus yang begitu banyak ini bisa jadi fenomena yang perlu disikapi bersama. Kalau Kementerian Sosial melihatnya ini seperti gunung es nggak sih? Iya, bisa jadi. Saya belum mau berandai-andai, tapi kita sedang mendalami betul tentang fenomena ini, dan kemudian kita akan terbitkan regulasi sehingga nanti bisa membuat lembaga atau panti asuhan itu memiliki standar, dan juga mendapatkan pengawasan yang cukup. Ini yang sedang kita kerjakan, dan kita diskusi dengan kabupaten kota bagaimana pendirian panti asuhan ini betul-betul melalui proses yang benar dan mendapatkan persetujuan warga sekitar, dan bisa diawasi juga oleh warga sekitar. Termasuk pendampingan terhadap korban, Gus? Oh, itu otomatis. Jadi pendampingan terhadap korban pasti kita lakukan. Kita punya sentra-sentra ya untuk mendampingi korban. Memang itu menjadi bagian tugas fungsinya Kementerian Sosial. Salah satu kebijakan mungkin Gus boleh di-share juga kepada publik mungkin, Gus ya. Ya, kita ngajak kepada semua pengelola lembaga ya, khususnya kalau di Kementerian Sosial adalah lembaga-lembaga panti asuhan, ya, lembaga-lembaga yang membina anak-anak kita, membina yatim piatu. Yang terdata di LKS ya? Yang terdata di LKS, yang disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial itu. Mari kita mengelola dengan baik. Mari kita ikuti standar prosedur pengelolaan yang baik. Governance-nya menjadi sangat penting. Ya, kemudian juga SDM yang terlibat harus juga profesional. Kita menghindari atau juga paling tidak menekan sekecil mungkin peluang adanya orang memanfaatkan panti asuhan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Misalnya untuk hanya sekedar pengumpulan dana. Kemudian juga ada menjadi tempat berlindungnya para pedofil gitu ya. Ini yang harus kita terus kerjakan bersama-sama dengan membuat regulasi yang lebih tajam. Yang kedua, melibatkan pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat harus terlibat, RT RW harus terlibat ya sehingga panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial itu tidak eksklusif. Artinya ini perhatian dari banyak stakeholder, bisa dikatakan seperti itu ya, Gus ya? Ya, kita ingin melibatkan banyak pihak untuk bisa ikut terlibat. Baik, Gus. Soal yang juga lagi menjadi perbincangan dan dikhawatirkan oleh para saudara-saudara kita, Gus, yang sering juga kita menggunakan jasanya nih, Gus. Ojek online. Rencana subsidi BBM yang akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai. Kementerian Sosial kan pasti akan menjadi dan memfollow up ya
wacana ini begitu, lintas kementerian tentu ya. Iya, Gus, iya. ya. Kita coba nanti akan ulas. Tetap bersama kami, One on the Spot kembali sesaat lagi. Kembali Anda menyaksikan One on the Spot, masih bersama saya Arif Fadil, dan tentunya dengan tamu khusus pada malam hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Gus, tadi Gus, di segmen sebelumnya kita sempat memberikan spill sedikit nih, soal wacana ya, subsidi BBM yang akan diganti menjadi bantuan langsung tunai. Sejauh mana koordinasi kementerian dan implementasi ini akan nyatakah, atau ada perbaikan pembaruan dalam menyalurkan bantuan langsung? Ya, yang saya tahu ini kan semua baru wacana, baru simulasi gitu ya, dan belum ada keputusan dari pemerintah. Ya. Jadi kita ikuti saja dulu prosesnya. Tentu yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang masih memerlukan dukungan lewat subsidi-subsidi yang ada. Betul. Jadi saya pikir semua akan menjadi pertimbangan ya, dan pemerintah pasti akan menghitung, dan nanti ada kementerian terkait yang akan melakukan simulasi-simulasi, skema-skema yang insya Allah tentu ini menjadi suatu keputusan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Ya, salah satu yang juga akan mungkin berdampak yaitu adalah rekan-rekan kita ojol ini ya, Gus ya. Karena kan dalam aktivitas sehari-hari mereka juga membutuhkan budget yang minim untuk operasional mereka tentunya. Nah, saat ini bila mana mereka menggunakan BBM bersubsidi untuk membantu kehidupan mereka. Nah, bila mana itu nanti diganti menjadi support dari pemerintah berupa uang dalam bentuk bantuan langsung gitu, menjadi prioritaskah dalam koordinasi dengan kementerian yang lainnya? Ya, memang diskusinya hari ini adalah antara subsidi barang atau subsidi yang diberikan langsung. Uang, dalam bentuk uang. Ya, atau diberikan langsung dalam bentuk uang. Ya. Kan itu diskusinya. Ya. Nah, ini diskusi ini ya tidak hanya sekarang, tapi sejak dulu seperti itu. Ya. Nah, situasi dan kondisi menuntut keseimbangan dari keduanya ini terus dirasionalisasikan, dihitung, sehingga pada akhirnya nanti itu tentu yang dipilih adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk masa depan kita bersama. Iya, iya. Artinya hanyakah tersegmented untuk kalangan ojol kah, Gus, gitu, atau mungkin juga masyarakat lain seperti para pelaku UMKM mikro kecil gitu? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi yang jelas kan akan semua dipertimbangkan. Akan dipertimbangkan dampak-dampaknya, dan kemudian siapa yang paling berhak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah jika ada misalnya pengurangan subsidi. Kan itu ada hitung-hitungannya semua. Dan sekarang sebenarnya ini masih tahap wacana dan diskusi-diskusi seperti biasa ketika kita menghadapi akhir tahun. Diskusi itu bentuknya dalam bentuk hearing atau mendengarkan pendapat dari pakar sejumlah pihak begitu? Ya, tentu kementerian-kementerian yang menjadi leading sektor untuk membicarakannya, kita juga ikut mendengar, tapi semuanya sekali lagi masih dalam tahap diskusi. Masih dalam diskusi ya, Gus. Gus, penting ini Gus, soalnya pembahasan ini kita angkat karena kan kita juga sejalan dengan komitmen pemerintah ya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan 2026 ya Gus, kalau tidak salah itu kemiskinan ekstrim gitu ya. Miskin ekstrim itu harus 0%, dan saat ini sudah ada di angka 0,83 kurang lebih seperti itu persen. Komitmen Kemensos dalam merealisasikan butuh waktu 2 tahun nih, Gus. Ya, jadi sekali lagi ya, pemerintah dalam hal ini Presiden utamanya itu pasti mendengarkan aspirasi. Aspirasi ojol misalnya itu pasti juga sangat didengar, itu dulu. Kemudian yang kedua menyangkut kemiskinan ekstrim. Jadi kalau di dalam program yang sudah dicanangkan oleh Presiden,
ditarget 2 tahun ke depan bisa menjadi 0%. Ya, sekarang kan 0,83%, ya. setara dengan 2,3 juta jiwa. Kurang lebih ya? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi target ya, yang insya Allah dengan mengintegrasikan program, dengan kolaborasi, ya insya Allah bisa terpenuhi. Masalahnya sekarang mulai dari mana gitu. Nah, Presiden memberikan arahan kita mulai dari penyempurnaan data. Nah, datanya ini sekarang sedang dikonsolidasikan oleh BPS, nanti akan menjadi semacam data tunggal. Kalau data tunggal ini terwujud, ya, maka ini untuk pertama kalinya kita Indonesia memiliki data tunggal. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. DTKS istilahnya. Nah, kalau dulu DTKS, jadi itu hanya milik Kementerian Sosial. Sekarang kementerian dan lembaga yang memiliki data diserahkan semuanya ke BPS. Satu lembaga gitu, nah, ya? ke BPS, disinkronisasi, dikonsolidasi, direkonsiliasi. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan lagi ke kementerian, dan ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program. Jadi nanti datanya sudah data tunggal, tidak ada data Kementerian Sosial, tidak ada data Bappenas, tapi datanya data tunggal. Namanya data tunggal sosial ekonomi, data tunggal terpadu sosial ekonomi. Kira-kira begitulah. Jadi ini penyempurnaan pendataan sebagaimana kita tidak ingin juga ya Gus ya mengulang lagi soal kisruh data misalnya begitu Gus. Kan selama ini banyak keluhan itu ya, tidak tepat sasaran ya kan, yang dapat hanya itu saja. Kan yang meninggal juga masih. Ya, yang meninggal masih dapat itu kan banyak sekali itu, karena memang data itu dinamis kan. Sekarang ini data mesti terkumpul, besok pasti berubah karena ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang mungkin naik kelas, gitu, ada yang turun kelas. Ini kan dinamis. Oleh karena itu nanti ada protokol penggunaan data itu sehingga mengantisipasi dinamika yang terjadi di lapangan. Nah, tentu data ini adalah data yang diyakini itu sesuai dengan situasi dan kondisi hari ini di lapangan. Gitu dulu, dimulai dari situ. Maka Presiden ingin memulai kerja ini dengan data yang terpadu dan itu tunggal. Setelah itu kita akan nampak di situ bahwa ketemulah alamat ya, by name, by address-nya, kemudian profilnya, ya akan kelihatan semua. Keluarga mana yang mendapatkan program subsidi listrik, program mana yang dapat dari PKH, Kemensos, mana lagi yang dapat dari kementerian lain, itu akan nampak semua kalau datanya sudah tunggal. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk melakukan program-program yang lebih tepat sasaran. Nah, tentu untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim ini sudah dimulai pada zaman Pak Jokowi. Ya kan, sekarang tinggal 2,3 juta ini. Pemantapan lah ya Gus. Ya, ini kemudian nanti kita akan lakukan pendampingan, kita akan lakukan pemberdayaan, di samping tentu kebutuhan-kebutuhan dasarnya dicukupi terlebih dulu. Karena kalau kita lihat profil dari keluarga miskin ekstrim itu menurut BPS diantaranya memang rata-rata itu perempuan yang sudah sepuh, yang lansia dan di atas 70 tahun, ya kan? Ya, itu profilnya seperti itu. Potretnya aja kita masih lihat 70 tahun aja masih mengayuh. Iya, jadi mereka rata-rata di atas, misalnya udah lansia. Itu rata-rata berapa persen ya? Kalau tidak salah saya di atas 60% itu. Rata-rata yang miskin ekstrim ini adalah lansia. Kalau sudah lansia ya memang sulit untuk bisa diberdayakan. Maka dia harusnya adalah bantuan-bantuan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jaminan sosialnya diperkuat gitu. Lalu kemudian ditambah dengan program-program yang membuat mereka sedikit lebih bisa bernafas lega. Iya kan, misalnya apa? Kalau makan gratis tuh gimana tuh? Ya, salah satunya. Salah satu itu. Makan gratis. Kita ada 100.000 makan bergizi gratis untuk lansia yang terlantar dan berusia di atas 75 tahun.
Jadi ini 100.000 jumlahnya. Berjalan seluruh Indonesia. Berjalan. Alhamdulillah dibiayai oleh di backup atau dilayani oleh POKMAS, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Dan itu jalan alhamdulillah ya. Jadi kalau kita lihat, saya sih sudah beberapa kali ke lapangan, ketemu juga sama para lansia itu, mereka bahagia sekali karena memang hidup sendiri rata-rata itu. Kalau toh ada anaknya tidak tinggal di situ. Jadi anaknya sendiri punya keterbatasan untuk merawat orang tuanya ini. Nah, mereka kita kirim makanan pagi dan siang. Pagi dan siang yang dikirim dalam satu waktu. Tidak jemput bola, tapi lebih peran aktif pemerintah. Iya, dijemput itu. Ya karena memang yang usianya sudah 70. Iya. Jadi memang sekali lagi profil kemiskinan ekstrim ini sedang kita pelajari, kita dalami. Mereka rata-rata juga petani gitu, buruh, petani. Nah, yang seperti itu ada sekitar 25% atau 24% yang masih kita bisa katakanlah dukung ya lewat pemberian program-program, lewat program padat karya dan lain sebagainya. Gitu. Artinya tidak hanya 1-2 program, banyak program ya. Banyak program untuk mengintervensi mereka, banyak program. Ada yang memang kalau tidak bisa diberdayakan karena usia, ya cukup dengan bantuan yang menjadi bagian dari perlindungan dan jaminan sosialnya. Kemudian bagi yang masih punya kemampuan untuk bekerja, ya kita kasih pekerjaan gitu. Tapi yang mungkin masih perlu bisa diberdayakan, ya kita akan berdayakan. Bagi usia-usia yang masih muda, tentu bisa kita berikan pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau kita tangkap ya pemirsa, malam hari ini Pak Menteri mengatakan sudah banyak instrumen. Waduh. Dan tidak hanya Kementerian Sosial. Dan tidak hanya Kementerian Sosial. Kita bersinergi dengan kementerian-kementerian lain juga. Nah, itulah yang membuat saya lebih optimis ya untuk dalam 2 tahun ini bisa mencapai 0% itu. Karena memang arahan Bapak Presiden, kita ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik. Ditunggu BPS datanya, karena Kementerian Sosial sudah siap sprint nih untuk mencapai angka 0% di tahun 2026. Jeda dulu ya, Gus. Masih akan berdiskusi kita dengan tema yang juga masih cukup menjadi perhatian publik. Kami akan kembali one on the spot untuk Anda. Bersama kami masih dengan Kementerian Sosial, Menteri Sosial Republik Indonesia, Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Kita kembali lagi di One on the Spot. Gus, menyambung dengan segmen yang sebelumnya sih sebenarnya. Tapi gini, kalau ke 1-2 hari, bahkan 1 pekan terakhir ini, Indonesia memang mengalami situasi kondisi yang tidak baik-baik dalam konteks cuaca. Ada beberapa wilayah juga yang mengalami kondisi ekstrim, buruk. Nah, tapi dampaknya ini kan, Gus, kepada masyarakat adalah mereka harus mengisolasi diri dulu, berpindah dulu. Ya, bicara soal gerakan masif masyarakat ini ke tempat-tempat lokasi yang aman, perhatian dari Kemensos nih, Gus. Boleh dong kita juga dijabarkan, Gus. Ya, pertama-tama Indonesia telah memiliki prosedur ya untuk mengatasi bencana. Ini dulu yang penting. Dan juga ada institusi atau lembaga yang ditugaskan untuk mengantisipasi bencana itu. Di antaranya adalah tentu imamnya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian berkoordinasi dengan BPBD setempat nanti. Nah, sementara seperti Kementerian Sosial ini pada klaster logistik dan shelter. Logistik dan shelter. Jadi kalau misalnya ini ada bencana dan kita punya peta daerah rawan bencana, banjir, longsor, dan lain sebagainya, itu kan ada petanya. Nah, peta itu menjadi dasar bagi Kementerian Sosial untuk membuat yang namanya lumbung sosial. Ada hampir 700 kita seluruh Indonesia lumbung-lumbung sosial. Yang lumbung sosial itu isinya adalah berbagai keperluan kedaruratan. Misalnya tenda pengungsian, ya kan, tenda keluarga, makanan cepat saji,
kemudian juga ada toilet portable, kemudian ada sarana untuk menampung air bersih. Kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya, pokoknya yang kebutuhan menjadi kebutuhan kedaruratan gitu. Jadi maka itu ditempatkan di berbagai daerah yang rawan. Standby semua itu ya, Gus? Standby semua, jadi dicek standby semua itu. Sehingga nanti misalnya di daerah Sukabumi gitu ada saat ini kan banjir, ada longsor, ada bencana, nanti yang terdekat dari situ, lumbung sosial kita yang terdekat dari situ, nanti dengan Tagana akan membawa segala keperluan yang dibutuhkan. Mereka kemudian membangun tenda, membuat dapur umum, ya kan, bekerja sama dan bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah. Jadi kita tidak sendirian. Ada TNI, Polri pasti di depan, karena kalau evakuasi itu adalah mereka-mereka yang terlatih. Jadi biasanya evakuasi itu TNI, Polri, kemudian Basarnas gitu. Terus kader-kader dari berbagai instansi yang memang sudah dilatih untuk melakukan evakuasi. Sebab tidak semua orang bisa melakukan evakuasi, malah jadi nanti salah semua. Nah, sementara Kementerian Sosial dengan Tagana ini mempersiapkan shelter tadi, kemudian logistik yang dibutuhkan. Termasuk kita ada layanan dukungan psikososial, yaitu guru-guru yang terlatih gitu untuk memberikan bimbingan, konseling kepada para pengungsi yang ada di sana supaya rehabilitasi tenang, psikologis juga ya. Ya, jadi seperti itu kita siapkan ini. Tetapi itulah dukungan kita sampai masa kedaruratan. Setelah itu kan nanti ada masa rehabilitasi. Dan itu BNPB biasanya dengan pemerintah daerah. Gitu. Nah, kemudian kita juga memberikan santunan bagi yang meninggal. Itu kita berikan santunan. Bagi yang luka-luka atau yang di rumah sakit kita juga berikan dukungan gitu. Jadi itu tugasnya Kementerian Sosial. Aparatur itu juga 24 jam standby juga ya untuk melakukan distribusi logistiknya dan lain sebagainya. Pengawasan itu? Ya ada pengawasannya. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah pasti ya. Kita bekerja sama. Ada dinas-dinas terkait juga. Kemudian di sana juga ada teman-teman Tagana. Jadi di sekitar lumbung sosial itu ada teman-teman Tagana. Nah, mereka inilah yang nanti bertugas untuk membawa ya keperluan-keperluan yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Baru kemarin saja kan Gus ya, kalau tidak terjadi kan di Sukabumi ya Gus ya, dan juga di Cianjur. Ini tentu perhatian juga dari Kementerian Sosial. Intinya yang tadi sudah di standby-kan tadi, lumbung sosial tadi itu sudah beroperasi ya di. Udah jalan. Pasti setiap ada bencana kita. Ya saya masih mencoba terus memastikan ya bahwa berapa lama penting kan Gus, berapa lama ya ketika ada bencana gitu, karena sudah diantisipasi kan longsor, banjir itu berapa lama, tercepat setengah jam dari kejadian atau bisa juga 2 jam, bisa juga 1 hari. Kalau lumbung itu kehabisan stok, maka akan didukung lewat sentra-sentra yang kita miliki, lewat lumbung-lumbung lain yang sekitar di situ. Kayak di Lewotobi kemarin tuh, itu kita ambil juga dari Kupang, gitu. Jadi memang tergantung apa yang kebutuhannya, gitu. Ya, kita akan terus mencoba memberikan dukungan sesuai kebutuhannya di sana setelah kita lakukan asesmen dengan bupati atau wali kota. Jadi kalau bicara Lewotobi ini juga cukup memprihatinkan juga kan, juga mengingatkan kita juga waktu beberapa tahun lalu juga di Sinabung, Sumatera Utara begitu ya Gus. Nah ini kan radius 9 km gitu loh Gus, kalau di Lewotobi ini kan 7 sampai 9 gitu. Nah ini apakah memang dari yang tadi treatment sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial melalui Gus Ipul tadi itu sudah terlaksana di lapangan? Alhamdulillah. Bantuan jaminan sosial buat semua sudah. Yang meninggal, yang terluka gitu Gus. Jadi ada dari kami, ada dari instansi lain juga, itu yang kita sebut dari bupati wali kota sudah. Tetapi kita selalu bersinergi. Misalnya beginilah, kalau misalnya di Lewotobi itu ya, kita ada setiap malam atau setiap sore itu koordinasi. Jadi dipimpin oleh bupati, kemudian ada BNPB, ada Kemensos atau Kementerian Sosial, ada yang lain-lain ya, stakeholder, semua rapat, kemudian asesmen apa yang dibutuhkan. Kemudian kita bagi tugas. Kementerian Sosial ini, BNPB ini, pemerintah daerahnya itu begitu, selalu begitu. Sehingga memang koordinasi menjadi sangat penting. Lebih-lebih hari-hari ini kita tahu setiap ada bencana begitu banyak orang yang ingin memberikan bantuan.
Nah, jadi kalau makanan, minuman itu tidak pernah kekurangan. Ya, alhamdulillah. Salah satu juga yang diperhatikan oleh publik ketika bencana terjadi, nggak usah jauh-jauh nih Gus, dari kantor Kementerian Sosial, Salemba lurus ke arah Matraman dan seterusnya ke Jatinegara, Gus. Beberapa hari yang lalu itu kan Wakil Presiden juga turun ke lokasi kan? Iya betul, Kampung Melayu. Kampung Melayu, Gus. Ya. Itu juga bawa bantuan juga tuh untuk masyarakat. Ya. Bagaimana Gus Ipul menanggapi bantuan yang kemudian jadi perbincangan publik, Gus? Ya, saya juga udah pernah sampaikan. Kita juga bawa bantuan ke sana. Kementerian Sosial selalu ada gitu untuk memberikan dukungan. Tetapi dukungan-dukungan dari yang lain itu juga ada, jadi nggak sendirian. Ya. Nah, Bapak Wakil Presiden datang dan memberikan dukungan itu satu yang biasa, yang perlu kita syukuri dan kita harus lihat manfaatnya gitu loh. Karena lihat dari manfaatnya. Ini manfaatnya, maka manfaatnya itu yang penting. Jadi kalau perdebatannya ya boleh aja siapa aja boleh bantu, siapa saja boleh bantu, apalagi Wakil Presiden, Presiden boleh, semua boleh bantu. Maka kita lihat manfaatnya, ternyata kan penerima manfaat kan merasa terbantu. Dipakai juga insya Allah sama mereka. Dibantu, dipakailah sama mereka, mereka butuh. Pasti yang dibawa ke sana kan yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Gitu. Jadi ini nggak perlu diperdebatkan. Urusan stempel-stempel itu, Gus? Ya menurut saya nggak perlu diperdebatkan. Yang penting manfaatnya. Baik, baik. Kita jeda lagi, Gus. Ya, masih ada satu segmen di kemudian nih. Kita lebih up close and personal yuk dengan Gus Ipul, masih di One on the Spot. Tetaplah bersama kami. Ya, di segmen one on the spot kita coba akan ngulik-ngulik yuk. Ini kalau bicara soal Pak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, ini tentu nggak lepas bicara dari Nahdlatul Ulama. Politisi juga loh, ya kan? Lalu juga pernah jabatan publik di tingkat provinsi, wakil gubernur Jawa Timur. Nah, menteri bukan kali ini saja. Di era Bapak SBY juga menjadi menteri PDT ya, Gus. Ya. Pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal. Pertanyaannya gini, Gus. Ini mungkin nggak terlalu jauh, Gus. Dekat-dekat aja. Siapa yang sangat mungkin berjasa ya atau mempengaruhi Gus gitu? Ya tentu pasti pertama orang tua saya ya, ayah ibu saya. Yang kedua Gus Dur. Jadi yang mengajak saya ke Jakarta itu Gus Dur. Saya sebenarnya tidak ingin ke Jakarta. Saya ingin waktu itu setelah lulus SMA itu pengen ngajar seperti ayah ibu saya. Tapi Gus Dur beberapa kali ngajak ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya masih keberatan waktu itu. Terus ayah saya almarhum itu cerita sudah, apa yang menurut Allah baik belum tentu menurut kamu baik. Apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Oleh karena itu berangkat, bismillah. Ini diajak pamanmu Gus Dur, bismillah berangkat. Ibu saya juga begitu. Akhirnya saya dengan berat hati berangkat. Sampai di sini oleh Gus Dur saya dipilihkan ya sekolah atau kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional. Ya disitulah kemudian saya sambil ikut Gus Dur di beberapa kegiatan, saya bisa berkenalan dengan banyak pihak sampai akhirnya seperti sekarang. Sampai juga akhirnya ke Ormas juga, kepemudaan. Ya, saya, Gus ya. Ya, saya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, saya aktif di berbagai organisasi termasuk tentu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sampai jadi ketua umum Ansor, sampai kemudian juga menjadi salah satu ketua PBNU zaman Yai Said Akil. Setelah itu sekarang jadi sekjen gitu. Itu ada semacam kayak pemberontakan batin nggak sih? Ini terlalu berat nih kalau pemberontakan batin. Artinya begini, Gus mengatakan kan satu keluarga orang tua ya Gus ya. Yang satu lagi kan almarhum Gus Dur gitu. Pengennya ke Jakarta. Sedangkan orang tua kan pasti kan pengennya kan deket sama bapak ibu aja gitu. Tapi itu tadi, tapi orang tua kami mendorong, bismillah berangkatlah.
bismillah gitu. Support berarti ya? Support, berangkat bismillah gitu tadi. Ya jadi akhirnya saya berangkat dan ternyata ya disinilah kemudian perjalanan politiknya dimulai. Jadi politisi itu kepikirannya kapan tuh Gus? Iya, belum pernah kepikir tapi tanda-tandanya ada gitu aja. Ngikut jalannya Mengikut aja? jalan gitu aja. Wow. Mengikut takdir saya. Takdir politik saya gitu. Jadi saya ikut terus ya sampai seperti sekarang ini ya. Pernah DPR, kemudian pernah jadi menteri ya. Juga ya. Dan wakil gubernur, wali kota, sekarang menteri lagi. Ya. Jadi itu sering bercanda itu saya itu ya, nasibnya ini beda dengan Pak Presiden Jokowi. Kalau Pak Presiden Jokowi kan dari wali kota, gubernur, presiden. Nah, kita jadi menteri, wagub. Sekarang naik lagi. Kebalikannya gitu ya Gus? Iya, mental-mental. Di tiap fase yang Gus Ipul emban atau diamanahkan gitu, poin-poin apa Gus yang menjadi refleksi buat Gus Ipul gitu? Ya, pertama saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk membantu presiden yang mengurusi daerah tertinggal waktu itu ya, sehingga saya bisa keliling Indonesia, saya bisa tahu Sabang, saya tahu Merauke, saya sampai ke Miangas ya di peta yang paling atas itu dan juga Pulau Rote yang paling bawah. Saya masuk ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pedalaman ya di Papua, di NTT ya juga di Sumatera gitu. Sehingga saya ini adalah kesempatan saya yang kesempatan baik buat saya untuk mengenal Indonesia. Dan dari situ saya makin bangga dengan Indonesia. Betapa luar biasanya kita ini diwarisi oleh para pendiri bangsa ini, negara yang begitu luas tapi juga macam-macam suku, keyakinan bisa bersatu seperti ini anugerah yang luar biasa, betul-betul istimewa. Kita bandingkan kadang-kadang di negara lain yang mungkin bahasanya sama, keyakinannya sama, tapi perang juga tidak henti-henti. Tapi di sini Masya Allah luar biasa nikmatnya. Perbedaan sebagai rahmat. Ini nikmatnya itu. Luar biasa ya pemirsa ya. Ini dari seorang Gus Ipul. Gus, satu hal juga Gus, boleh ya Gus sentil-sentil dikit ya Gus? Iya. Kalau politisi, Nahdlatul Ulama gitu. Nah kalau bicara soal partai Gus, gimana nih kira-kira akhir dari mungkin kita menyebutnya konflik atau tidak ya Gus antara Nahdlatul Ulama dengan partai politik PKB misalnya? Ya itu seperti kata Gus Yahya itu ya, NU ini kan ormas. Ormas itu kan punya aspirasi. Ya kalau kita menyampaikan aspirasi ke PKB yang mungkin berbeda dengan pimpinan-pimpinan PKB, ya itu hal yang biasa saja kan. Jadi memang berbeda pandangan kan biasa aja. Jadi anggap aja NU ini sebagai pihak yang memberikan kritik, memberikan koreksi sebagai organisasi yang melahirkan PKB. Ya, kan? Jadi sampai di situ kan yang kita lakukan. Ya selebihnya ya nanti biar masyarakat yang menilai, warga NU yang menilai. Ini yang selama ini kita lakukan kan, memberikan koreksi bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU, bahwa PKB itu ada hubungan yang khusus dengan NU, dan oleh karena itu pimpinan PKB harus melakukan komunikasi yang semestinya dengan pimpinan Nahdlatul Ulama. Kira-kira seperti itu aja. Intinya masyarakat sih yang ingin diketahui oleh dia adalah kita semakin merekatkan persatuan dan kesatuan kita bersama, tentunya gitu ya Gus ya. Ya otomatis kan di NU itu kan begitu. Jadi ya nanti berbeda, ya ada yang sama, ada yang beda, ada yang sama, itu aja. Jadi seperti itu. Oke. Kita santai melihat perbedaan ini ya. Dan sekali lagi inilah yang selalu kita ikuti dalam perjalanan NU gitu, sejak dulu. Oke. Ya. Gus, singkat padat Gus. Filosofi hidup Gus buat seorang Saifullah Yusuf. Saya ini perjalanan politik saya lebih banyak didampingi oleh para ulama, para kiai. Para ulama, para kiai sepuh itu banyak yang
mendampingi saya, kemudian bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi doa orang tua, doa para yai itulah yang menjadi penguat saya melewati macam-macam tantangan dalam hidup ini. Wah, itu artinya komunikasi masih terjalin dengan para sampai sekarang baik semua. Jadi kami selalu minta nasihat. Paling enggak kita bisa sowan aja itu sudah menenangkan hati. Luar biasa. Ya. Pak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya menerima kami. Saya juga on the spot di kantor Kementerian Sosial pada malam hari ini. Ya. Sukses, selamat bertugas dan berkarya. Terima kasih Mas Arif. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian one on the spot episode kali ini. Saya Arif Fadil beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih, Gus. Terima kasih ya. Siap.